Khotbah Minggu hari ke-187, 6 Juli tahun 2025, Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18. Perikop menjadi ciptaan baru. Ini di hari yang ke-187, minggu ketiga setelah Trinitatis, tanggal 6 Juli 2025, diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan 18, dengan perikop menjadi ciptaan baru. Sebagai nats, baiklah kita baca ayat yang ke-11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Itulah firman Tuhan atau khotbah pada minggu ini. Sekarang kita melihat apa pedoman kita selama bulan Juli tahun 2025 dengan topik setia melayani Tuhan dan hidup menurut kehendaknya. Jadi jelas, bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Kolose 3 ayat 23, bekerjalah sepenuh hati dan seolah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita bisa memilah-milah mana pekerjaan untuk Tuhan dan mana pekerjaan untuk manusia. Contoh soal, kalau kita bekerja di perusahaan narkoba, itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia yang menyengsarakan manusia, merusak mental,
dan merusak jiwa. Kemudian keuntungannya dipakai untuk kepentingan pribadi. Sama sekali tidak ada campur tangan Tuhan. Itulah maka dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita harus cerdas memilih pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, berdirilah tegak, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan, berdiri tegak dan jangan goyah, bersekutu dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi transformasi melayani Tuhan dengan hidup baru bersama Yesus Kristus, pekerjaan kita tidak sia-sia dan akan beroleh hidup yang kekal. Kapan hidup yang kekal? Setelah life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru. Itulah pedoman kita selama bulan Juli. Sekarang mari kita lihat khotbah minggu ini dari Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan 18. Tadi topiknya adalah ciptaan baru. Apa latar belakang ayat daripada 11 sampai 18? Mari kita lihat. Latar belakang ayat ini adalah pentingnya berfokus pada penekanan tentang identitas dan kehidupan orang percaya dalam Kristus. Jadi identitas dan kehidupan orang percaya dalam Kristus. Jadi di sini adalah untuk menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus dan menjadi ciptaan baru. Nah, dalam bagian ini Paulus menekankan pentingnya perbuatan-perbuatan baik setelah menjelaskan tentang kasih karunia. Jadi karena kasih karunia Allah begitu besar untuk dunia itu, maka anugerah daripada Tuhan tersebut perlu kita lihat, jalankan dalam perbuatan-perbuatan baik setelah menjelaskan tentang kasih karunia Allah. Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paulus menulis dengan tangannya sendiri menandakan bahwa pesan yang disampaikannya bersifat pribadi dan sangat penting. Jadi dia menyatakan, ditulis sendiri dengan tangannya karena dianggap pesan ini sangat penting walaupun tulisan pribadi. Seperti kita lihat dalam Galatia 6 ayat 15 yang utama, Paulus ingatkan untuk menjadi ciptaan baru, meninggalkan hal-hal yang lama dalam dosa, menjadi ciptaan baru bersama dengan Yesus Kristus. Yang terpenting adalah menekankan hukum Taurat, tetapi tetap hidup dalam kasih dan semangat saling menolong. Jadi hukum Taurat boleh
tetap dijalankan, tapi menekankan kasih dan saling tolong menolong, saling membantu. Itulah latar belakang daripada perikop ini dalam pentingnya berfokus pada penekanan tentang identitas dari kehidupan seorang Kristen. Menurut para teolog, ketika seorang percaya hidup dalam kasih dan melakukan perbuatan baik, mereka mencerminkan karakter Kristus dan memperlihatkan perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Kita tahu apa itu karakter Allah. Karakter Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, maka dia tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita mau berkenalan dengan Allah, syaratnya adalah miliki kasih. Tanpa memiliki kasih, jangan coba-coba bertemu dengan Allah. Karena Allah menghendaki kasih. Maka karakter Allah adalah kasih. Dan apabila kita tidak memiliki kasih, dikatakan kita tidak mengenal Allah. Kemudian wujud nyata dari iman yang hidup, perbuatan baik. Karena 1 Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi wujud nyata daripada perikop ini adalah perbuatan baik, berbuat, bertindak, dan berperilaku menjadi saluran berkat. Karena kita sudah menjadi ciptaan baru bersama dengan Yesus Kristus. Apa tujuan utama daripada perikop ini? Kalau kita tadi bilang perlunya identitas seseorang, kehidupan seorang Kristen. Sekarang apa tujuan identitas seorang Kristen sebagai pengikut Kristus? Memiliki kasih. Tujuan utama adalah pentingnya hidup dalam kasih dan saling mendukung dalam iman, serta menjelaskan perbedaan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Jadi kita harus tahu membedakan hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Hidup dalam daging, selera, nafsu, kesombongan, kepura-puraan, ambisi, dan aspirasi. Tapi hidup dalam roh adalah menjadi saluran berkat, memenuhi harapan, dan ingat janji, dan tidak ingkar janji. Janji-janjinya dipenuhi. Apakah janji iman, apakah janji kepada sesama, dia menjadi memenuhi harapan, tidak membuyarkan harapan. Itulah hidup dalam daging, perbedaan hidup dalam daging dan roh. Selera dan nafsu bisa ditekan, karena selera bisa bertengkar, karena nafsu bisa terjadi perperangan, karena nafsu bisa lupa daratan dan menghalalkan segala cara. Itulah hidup dalam daging. Dan kalau kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pekertimu, dengan perubahan mengetahui apa kehendak Allah, sehingga bisa menjadi hidup yang sempurna, menyenangkan hati Allah. Tujuan kita adalah kalau kita hidup dalam roh adalah
menyenangkan hati Allah. Yesus Kristus satu-satunya adalah hidup dalam roh dan menyenangkan hati Allah. Dan itu sudah dinyatakan oleh Allah dalam 3 Petrus, dalam Matius 7 ayat 13. Waktu Yesus dibaptis, dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Dan keluar kata-kata dari surga, dari Allah sendiri, inilah anak yang kukasihi, anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya dia menyenangkan hati Allah. Di sini juga kita diajak untuk menyenangkan hati Allah. Inilah tujuan daripada perikop ini. Tadi tujuannya adalah identitas seorang Kristen yang menjadi hidup baru. Kemudian tujuan utamanya adalah hidup baru seorang Kristen menyenangkan hati Allah, menjalankan karakter Allah. Allah itu adalah kasih. Itulah tujuan yang utama. Nah, kemudian dalam 1 Petrus 4 ayat 8, kalau kita sudah memiliki kasih, menjalankan kasih itu dengan sungguh-sungguh, maka kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Begitu besar kasih Allah untuk dunia ini, maka Dia akan memberikan terbaik kepada kita dengan memberikan keselamatan. Itu anugerah dari Tuhan Allah. Sola gratia. Keselamatan adalah anugerah. Sola fide. Kita diselamatkan karena beriman, karena iman percaya. Dan iman percaya adalah menjadi hidup baru. Kemudian bagaimana kita mempelajari iman percaya adalah sola scriptura. Artinya hanya Alkitab pedoman kita untuk mempelajari semua hal-hal yang berkaitan dengan identitas seorang percaya kepada Yesus dalam hidup baru, dan juga untuk menyenangkan hati Allah. Sekarang apa pesan moral daripada khotbah hari ini? Pesan moralnya adalah pentingnya hidup dalam kasih dan ketulusan, di mana Paulus menunjukkan tanda-tanda dari kehidupan yang mencerminkan iman yang sejati. Jadi iman yang sejati, hal ini mengajak kita untuk tidak mengikuti trik-trik dan pameran dari orang-orang yang mencari pujian manusia, tetapi untuk fokus pada pengorbanan dan pelayanan kepada sesama. Seperti 1 Korintus pasal 15 ayat 58, setia melayani Tuhan. Berdirilah tegak, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Kemudian dalam Kolose 3:23 dikatakan, bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kemudian setelah kita melihat pesan moral untuk tidak mengikuti trik-trik daripada orang yang seolah-olah menjalankan hukum Taurat sehingga dia bisa membuat orang menjadi tidak baik, seperti yang dikatakan memerintahkan untuk bersunat karena mereka ingin melihat apa perbedaan. Karena Paulus mengatakan bersunat atau tidak bersunat itu sama sekali tidak ada artinya, karena pernah dengan bersunat ini membuat diskriminasi antara orang yang bersunat dan tidak bersunat. Contoh, ada suatu cerita, ada orang yang meninggal
di pinggir laut dan dilihat oleh orang Yahudi, dicoba dianalisa. Kalau dia bersunat, dia dikubur dengan baik, dihormati apa adanya. Tapi kalau dia tidak bersunat, itu diberikan kepada burung atau binatang buas. Inilah yang menjadi diskriminasi. Padahal manusia adalah ciptaan Tuhan sesuai dengan gambarnya. Tapi dengan adanya sunat, ini bisa membuat diskriminasi, perbedaan antara tidak bersunat dan yang bersunat. Jangan terjadi seperti itu. Paulus mengatakan, tidak ada artinya bersunat atau tidak bersunat, karena semua sama di mata Tuhan. Yang penting bersunat atau tidak bersunat, tapi tetap menjadi pengikut Kristus, menjadi ciptaan baru. Itulah yang disampaikan Paulus. Sekarang, apa implementasi daripada khotbah hari ini? Bagaimana penerapannya? Nah, mari kita lihat implementasi daripada khotbah hari ini. Ya, tadi identitas seorang pengikut Kristus. Nah, kemudian dengan tujuan dia menyenangkan hati Allah. Nah, kemudian pesan moralnya tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif. Implementasinya adalah memberikan penekanan pada pentingnya hidup dalam kasih dan saling mendukung di antara sesama sebagai konsepsi sistem. Bagaimana konsepsi sistem? Hidup saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling menentukan, saling mencintai, dan saling bersinergi antara yang satu dengan yang lain. Itulah implementasi daripada perikop ini. Hidup ciptaan baru, implementasinya sebagai konsepsi sistem. Kita adalah satu tubuh seperti tubuh Kristus, seperti tubuh manusia, banyak anggotanya, mata, telinga, hidung, jantung, otak, semua punya peran, tapi tidak pernah menonjolkan diri bahwa peran otak lebih penting atau peran jantung lebih penting. Tidak, semua bekerja dalam konsepsi sistem, saling menentukan, saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling bersinergi antara yang satu dengan yang lain. Itulah implementasi daripada perikop ini. Untuk menjadi ciptaan baru, jadilah kita menjadi saluran berkat yang menjadi konsepsi sistem antara sesama manusia. Ialah khotbah pada minggu ini. Nah, sehingga dalam hal dan kita diajak untuk tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Perlu membantu orang yang kurang mampu dan yang membutuhkan pertolongan. Sebagai contoh dikatakan oleh Amsal dalam pasal 19 ayat 17 dikatakan bahwa membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Setiap kita menolong orang yang tidak bisa dikembalikan, itu akan diperhitungkan oleh Allah atas perbuatan kita. Maka sebagai implementasi daripada kita ciptaan baru adalah menjadi konsepsi sistem dengan sesama manusia dan juga dengan Tuhan, yang saling berkomunikasi, saling berhubungan, saling menentukan, dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Ialah khotbah pada minggu ini. Semoga khotbah ini menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.